Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan sebagian kecil dari resume yang kemarin Bapak Dr. Syihabuddin Said sampaikan dalam forum Pekerti kerjasama Untirta dengan UPG, Universitas Primagraha. Nama saya Mabsuti Ibnu Marhas dari UPG, Fakultas Hukum. Berikut PowerPoint yang sudah saya siapkan. Teori belajar dan motivasi belajar. Kita lanjut ke pengertian. Kemarin disampaikan oleh Dr. Syihabuddin, peserta workshop Pekerti ini diharapkan mampu memahami dan mengembangkan teori belajar. Kemudian juga diharapkan bisa memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Secara pengertian, teori secara umum adalah analisis antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau secara kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan fenomena. Kemudian belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Seseorang dapat dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Kemudian motivasi ialah sebuah dorongan, hasrat atau minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tujuan tertentu. Kemudian teori belajar adalah teori yang pragmatik dan elektif. Teori yang dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Artinya tidak ada teori belajar secara ekstrim yang memperhatikan aspek mahasiswa saja, atau dosen saja, atau hanya kurikulum saja. Tapi harus holistik menyeluruh ya. Nah, kemarin ditekankan oleh Pak Dr. Syihabuddin bahwa teori belajar menitik beratkan pada aspek psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi tidak hanya ilmu ekonomi saja kalau dia belajar ekonomi, tapi dalam menyampaikannya juga harus memahami ilmu psikologi, ilmu komunikasi, dan filsafat, serta ilmu lainnya bahkan. Tidak ada satupun jenis dan cara belajar yang ideal untuk segala situasi dan kondisi ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi, tempat, dan waktunya. Kemudian belajar itu proses internal yang mengaktifkan, mengarahkan, mempertahankan perilaku dalam waktu tertentu. Variasi motivasi, intensitas, dan arah. Sama-sama termotivasi belajar. Misalnya belajar matematika itu kan berbeda dengan motivasinya dengan belajar yang lain. Sama-sama kuat motivasinya, tetapi yang satu matematika misalnya, yang satu olahraga. Ini adalah teori motivasi, teori belajar, teori kebutuhan manusia, teori atribut Maslow, Hierarchy dan of needs. Teori atribusi, attribution theory, self-regulated learning, teori harapan. Prinsip
bahwa perilaku yang mendapatkan penguatan akan diulang, akan terus diulang. Sementara perilaku yang tidak mendapatkan penguatan atau dihukum tidak diulang. Aplikasikan reward dan reinforcement. Teori perilaku dianggap kurang menjelaskan motivasi manusia yang kompleks dan konteks pun. Perilaku manusia ditentukan oleh motivasi yang berbeda-beda. Reinforce yang sama belum tentu memberi efektif yang sama pada orang yang berbeda. Kebutuhan manusia bersifat hierarkis dan kebutuhan-kebutuhan yang lebih bawah harus terpuaskan. Minimal sebagian sebelum orang mencoba untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi, kebutuhan yang lebih bawahnya dulu ya yang harus disesuaikan. Teori motivasi yang fokus pada bagaimana manusia menjelaskan penyebab kesuksesan dan kegagalan. Ini adalah dinamika motivasi. Penyebab sukses internal dan penyebab kegagalan eksternal berhubungan dengan kepercayaan akan peluang berhasil di masa yang akan datang. Atribusi unstable eksternal terhadap kegagalan lebih tidak mengancam harga diri atau gagal karena tidak beruntung bandingkan dengan gagal karena aku bodoh. Ini implikasi atribusi dan efikasi diri. Umpan balik terhadap mahasiswa menentukan self perfection. Mahasiswa menginterpretasi menggunakan umpan balik untuk menjelaskan pencapaian mereka. Umpan balik dari guru bernilai motivasi bagi mahasiswa. Kemudian penghargaan terhadap mahasiswa lebih baik daripada menekankan pada intelijensi mereka. Effort individu untuk mencapai sesuatu tergantung kepada harapan individu terhadap reward. Kemudian pada 64 formula ekspansi model atau ekspansi ekspektasi. Motivasi orang tergantung kepada hasil estimasi, peluang sukses, dan nilai dari kesuksesan yang dicapai. Prinsip memfasilitasi motivasi ekstrinsik. Komunikasikan harapan secara jelas, sediakan umpan balik yang jelas, berikan umpan balik sesegera mungkin, berikan umpan balik dan frekuensi yang cukup, gunakan pujian secara efektif, kemudian kontingen atau secara langsung menunjuk pada performansi tugas yang spesifik dan kredibel. Demikian yang sebagian ya, tentu karena materinya begitu panjang tentu tidak dapat disampaikan semuanya. Paling tidak itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.